Selamat pagi adik-adik. Di sini bersama saya Kak Silvanya dan teman kakak Kak Santo dong. di Ibadah Ibadah Eagle Eagle Generation. Generation. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Kak Santo. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat ya adik-adik ya? Semangat Kita akan dong. angkat satu pujian dari terbit matahari. Tepuk tangan adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk tangannya tadi diangkat, ikutin gerakan kakak ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi katakan, dari terbit matahari. Mana suaranya? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ikutin gerak kakak, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk sekali lagi, sekarang tangan yang satunya ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari kata kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ikutin gerak kakak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tanah. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yang belum goyang harus goyang ya. Ayo sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tanah. Oh Yesus, sekali lagi, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh sekali lagi, lebih indah. Harus joget semuanya ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Walaupun
adik-adik masih kecil seperti Samuel harus taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama memuji Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh, mari katakan, mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari adik-adik tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Hai, panas sekali cuaca hari ini. Super very hot. Ini jam segini biasanya teman-teman udah pada nongkrong. Mana ya si Miko, Bobo, Beauty? Kok aku sendirian di sini? Hai Mana Lisa. ya? Hai Bobo. Hai Lisa. Hai Miko. Beauty mana ya? Biasanya. Mau tanya nih, kalian udah ngerjain tugas belum ya? Belum. Sama aku juga belum. Nanti aja kalau habis mandi kita ngerjakan tugas di rumah masing-masing ya. Iya. Hai teman-teman. Nah, tuh Beauty. Hai. Apa kabar kalian? Baik. Wah, ayo kita main apa sekarang? Main apa ya enaknya ya? Bentar. Aku punya kue sebentar ya. Ya. Oh iya. Nih, tak kasih Miko. Terima kasih. Wah, enaknya. Nah, ini buat Bobo. Makasih. Wah, aku Lisa. Bentar ya Beauty, sebentar. Ini tak kasih nih. Oh iya. Oh terima kasih. Sebentar Lisa. Ya. Kok ada cuma apa? satu ya? Kan
kamu 2, 2, 2, semuanya 2. Kok aku cuma 1? Iya, maaf ya. Tinggal 1 kuenya. Gak apa-apa ya. Daripada kamu ndak tak kasihin. Iya, nggak apa-apa deh. Terima kasih ya. Yuk kita makan sama-sama yuk. Ya, yuk. Kita duduk dulu ya, makan sama-sama. Ya. Iya. Makasih ya Lisa. Aku mau ceritain teman-teman. Ya. Itu loh, aku habis dibeliin mainan baru sama papaku. Boneka bagus sekali. Wah, boneka. Iya. Senangnya. Miko, kamu dibeliin apa sama papamu? Robot-robotan besar. Wah, pasti keren ya. Iya. Bobo, kamu dibelikan apa? Kalau aku mobil-mobilan besar. Wah, pasti bagus ya mobil-mobilannya. Wah, senangnya kalian dibelikan mainan. Kalau kamu dibelikan apa Beauty sama papamu? Aku nggak dibeliin mainan sama papaku. Wah, Kasihan. Tapi aku boleh kan pinjem mainan kalian? Nggak boleh. Oh, ya sudah deh aku pulang dulu ya. Miko, Bobo, itu Beauty kok tiba-tiba pulang ya? Apa marah ya? Ngambek-ngambek. Iya ya. Apa karena tadi ya? Gara-gara dia nggak dibeliin mainan ya? Ya, terus kita ejek. Oh iya mungkin ya. Papanya nggak punya uang kali, jadi nggak dibeliin mainan baru. Iya mungkin ya. Iya. Ini udah sore. Pulang dulu ya, mandi dulu ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi, oke? Iya. Iya. Dadah. Dadah. Kenapa ya teman-temanku seperti itu? Kenapa aku nggak boleh pinjem mainan mereka? Padahal kan aku ya ingin bermain saja. Aku nggak punya mainan baru. Papaku tidak membelikanku. Karena memang ya begitu deh. Ya sudahlah, aku ke warung saja. Karena disuruh mama membeli garam. Hari ini aku nggak bisa ngerjakan tugas. Gara-gara wifi-nya diputus. Aduh, gimana ini? Lisa. Hai. Hai Lisa. Hai. Kalian kok sedih? Paketanku habis. Dibuat mamaku kerja kemarin. Jadinya nggak bisa sekolah online. Wah, nggak bisa ngerjakan tugas dong. Iya. Kalau kamu, Bo? Kalau aku kuotaku habis. Soalnya buat sekolah online setiap hari lama-lama habis kuotaku. Ya sama. Aku juga gitu. Wifi-nya nggak dibayar sama mama. Katanya nggak punya uang. Jadi diputus. Nggak bisa buka tugas hari ini. Aduh, gimana nih ya? La. Hai teman-teman. Hai. Kok lemes kalian? Kenapa? Iya, hari ini wifi-nya diputus di rumah. Loh, terus? Aku nggak bisa ngerjakan tugas, nggak tahu tugasnya apa hari ini. Oh begitu. Miko sama Bobo juga? Iya. Aku paketanku habis karena dibuat mamaku kerja kemarin malam. Oh gitu. Bobo? Kalau aku kuotaku habis dibuat sekolah online terus. Oh begitu. Ya sudah, kalian yang sabar ya. Aku mau pulang dulu. Dadah. Dadah. Ya.
Teman-teman, Ya. pulang dulu ya. Iya. Dadah. Dadah. Ternyata teman-temanku sekarang semua lagi susah. Apakah aku harus menolong mereka ya? Karena wifi di rumahku lancar. Tolong? Enggak. Tolong? Enggak. Tolong? Enggak. Enggak, tolong. Enggak, tolong. Ya Tuhan, apakah aku harus menolong mereka? Mereka kan sudah tidak murah hati padaku. Apakah aku harus menolong mereka ya Tuhan? Tolong enggak ya? Tolong enggak ya? Tapi ketika aku susah, Tuhan juga menolong aku. Aku berarti harus menolong mereka. Baiklah, aku akan tolong mereka. Aku panggil dulu mereka, aku cari dulu. Lisa, Popo, Iya, Beauty. Niko. Iya, Beauty. Ada apa Beauty kok cari-cari kami? Kalian gak usah sedih deh. Ayo ke rumahku aja. Belajar di rumahku, wifi ku lancar kok. Ambil laptop dan gadget kalian pulang ke rumahku untuk belajar. Aku tunggu di rumah ya. Apa? Kita boleh numpang wifi untuk ngerjakan tugas hari ini? Iya boleh, Lisa, Popo, Miko, semua boleh. Beneran? Bener. Kok kamu tetap baik sama kami sih? Padahal kami sudah jahat sama kamu. Ya nggak apa-apa, kan aku sudah maafin kalian. Wah, murah hati banget kamu ya. Iya, ayo ke rumahku, aku tunggu ya. Lisa, Beauty. Aku minta maaf ya kalau tadi aku udah ngasih kamu kue cuma satu. Iya nggak apa-apa kok, tenang aja, aku tunggu ya, aku siapkan dulu Aku rumahku. juga minta maaf ya Beauty. Iya, sama-sama. Yuk. Aku juga. Iya, Miko. Aku tunggu ya, teman-teman. Ya. Terima kasih ya, aku Iya. pulang dulu ya. Iya, dadah. Sampai Dadah. jumpa di rumah. Oke, shalom semuanya. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Nah, pasti kita semuanya sedang dalam keadaan sehat ya. Dan kakak berharap kita semuanya dalam keadaan yang baik, sehat selalu dalam pernyataan Tuhan. Nah, kalau mungkin ada adik-adik yang mungkin hari ini sedang ngerasa bosen karena harus di rumah terus. Karena kalau dulu senang libur, tapi sekarang mulai bosen, aduh kok nggak bisa sekolah dan sebagainya. Tetap bersyukur ya karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tema yang luar biasa. Nah, kita tadi sudah melihat panggung boneka, ada teman-teman kita yang tadi ngalamin berbagai macam kejadian ya. Ada Beauty, ada Lisa, ada Bobo, ada Miko. Nah, teman-teman kita sudah mengalami banyak hal tadi. Nah, sekarang sebelum kakak menjelaskan tentang apa itu murah hati, nah sekarang kita akan bersama-sama panggil dulu ya, kakak pengen ketemu sama Beauty. Nah, sekarang kita panggil dulu yuk. Beauty, halo Beauty, di mana kamu? Loh, kenapa Beauty? Malu? Iya, malu. Malu atau malu-maluin? Iya. Ada apa, Om? Halo, gimana kabarmu? Baik-baik semuanya? Puji Tuhan, Baik ya, oke. Nah, Beauty, kakak mau nanya dulu deh, yang tadi kan sudah ngalamin tuh sama Miko, sama Lisa, sama Bobo. Iya. Nah, Kak Niel mau nanya dulu ya, tadi kan kayaknya sempat nggak dikasih kue tuh. Nah, Iya. kira-kira perasaanmu gimana sih waktu itu? Ya nggak enak, kayaknya kok mereka nggak suka sama aku gitu. Jadi hatimu ngerasa gimana tuh pada saat itu tuh? Ya jengkel, ya marah. Kayaknya aku tuh bukan yang diharapin gitu pertemanannya. Oh gitu ya, jadi ngerasa nggak enak gitu ya? Iya, Ngerasa kecewa nggak? kecewa
Pol. Jengkel nggak? Pol. Wih, Pol. Iya, sangat. Sangat ya. Nah, tapi tadi itu Kak Nia lihat kamu kok akhirnya mau nolongin mereka tuh gimana sih ceritanya? Kenapa sih kok akhirnya kamu mau nolongin mereka tuh? Ya, aku keinget sih Mm-mm. kalau aku lagi susah, Tuhan itu pasti menolongku. Mm-mm. Walaupun awalnya sulit Kak Niel, Mm-mm. rasanya nggak suka, kan kita disakiti ya, Mm-mm. nggak enak, rasanya pingin bales kalau bisa, pingin tak kapok-kapokin, nggak ada wifi-nya, nggak bisa belajar. Ya. Tapi nggak apa-apa deh, karena Tuhan juga sudah menolong aku juga mau nolong gitu. mereka. Ya. Luar biasa ya. Nah, dari pengalamanmu ini Beauty, kira-kira perasaanmu bagaimana sih ketika kamu selesai menolong mereka itu, perasaanmu apa yang kamu rasakan sih? Oh, senang, kayaknya plong gitu, kayak lebih baik gitu, lebih lega. Nggak perlu bales, karena kalau bales itu nggak habis-habis nanti. Ya. Berarti lebih enak ya hati ini kalau kita mau murah hati, kalau kita mau memaafkan, kalau kita mau mengampuni gitu ya? Iya, betul. Wah, oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Beauty ya, sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye. Terima kasih Kak Niel. Oke, dadah. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar dari Beauty bagaimana akhirnya ketika Beauty sudah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya, tapi pada akhirnya Beauty memutuskan untuk menolong teman-temannya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Pernah nggak adik-adik ngalamin seperti itu? Mungkin di sekolah, mungkin di kampung, atau mungkin dengan kakak atau dengan adik, pernah mengalami nggak seperti itu? Mengalami kekecewaan, merasa tidak diterima, merasa nggak enak dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya bingung memutuskan, dan ketika teman-teman kita ngalami kesulitan, akhirnya kita bingung, kita mau nolong nggak ya, dengan keadaan seperti ini mau nggak ya aku nolong. Nah, yuk kita belajar sama-sama ya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, murah hati adalah sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan loh, yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, coba kita baca bareng-bareng ya di dalam Lukas 3 ayat yang ke-36. Lukas 3 ayat yang ke-36 mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Wow, ini luar biasa banget loh. Bagaimana mungkin kita bisa seperti Bapak kita meneladani Bapak kita yang di surga. Tuhan Yesus memberikan hal ini kepada kita, memberikan pesan ini kepada kita, supaya kita ini jadi anak, jadi orang yang murah hati. Nah, adik-adik, murah hati di sini bukan hanya persoalan adik-adik memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Karena apa? Karena bisa saja ketika kita membantu orang lain, ketika kita memberi sesuatu untuk orang lain, tapi ternyata hati kita ternyata tidak berada dalam motivasi yang benar, tidak berada pada tujuan yang benar. Contohnya, ketika orang memberi, bisa enggak orang memberi karena dia pengen dipuji? Bisa enggak ketika orang memberi ternyata dia tidak tulus, dia pamrih, dia pengen juga mendapatkan hal yang sama? Nah, ternyata memberi atau memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, itu bisa saja didasari dengan motivasi dan tujuan yang kurang tepat. Nah, sekarang bagaimana dengan murah hati? Murah hati itu artinya kebaikan kepada orang lain yang didasari oleh belas kasihan. Sekali lagi kakak ulangi ya. Murah hati artinya kebaikan kepada orang lain yang didasari oleh belas kasihan. Artinya gimana? Gini adik-adik. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, maka
motivasi hati kita itulah yang paling penting, yang dilihat oleh Tuhan. Apakah motivasi kita, hati kita ketika kita memberi itu penuh dengan belas kasihan, ataukah kita ingin dipuji dan kita punya tujuan yang salah. Jadi contoh misalkan, aku ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, aku ingin membantu orang lain, tapi ketika aku memberi bantuan kepada orang lain, kira-kira untungnya apa ya buat aku? Nah, kalau sudah seperti ini berarti hati kita sedang tidak benar dan tidak tepat. Nah, oleh sebab itu, maka kita perlu memperhatikan apakah hati kita ini punya belas kasihan enggak kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kemurahan hati itu diawali dengan kebaikan, yang diawali dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, adik-adik, belas kasihan itu adalah bagaimana kita bisa benar-benar memiliki kasih kepada orang lain. Jadi ketika kita memberikan sesuatu dengan belas kasihan, dengan adanya kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengharapkan balik jasa, atau kita tidak akan mengharapkan pamrih atau pengen dibalas atas segala kebaikan kita. Kita akan memberikan segala sesuatunya dengan tulus. Nah, tapi untuk kita melakukan seperti ini nggak gampang loh. Coba tadi lihat, ketika Beauty melihat teman-temannya mengalami kesulitan, kira-kira dia bisa nggak langsung bisa menolong? Bisa nggak? Enggak. Pasti dia juga mengalami pergumulan, dia mengalami aduh bingung, tolong enggak ya, tolong enggak, bingung. Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk memberikan pertolongan karena apa? Dia sadar bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi dia lebih dahulu, makanya dia akhirnya memutuskan untuk menolong sahabat-sahabatnya. Nah, oleh sebab itu, hal seperti ini pasti pernah dialami oleh seluruh adik-adik. Nah, ketika kita mengalami seperti ini, mengalami kebingungan apakah aku tolong atau tidak teman-temanku yang sudah mengecewakan aku, ingat satu hal, bahwa ketika Tuhan Yesus sudah menyelamatkan adik-adik, Tuhan Yesus menyelamatkan kakak juga, maka hatinya Tuhan Yesus harus nyata di dalam diri kita, yaitu dengan kita memiliki kasih itu di dalam diri kita. Nah, sama juga seperti yang terjadi pada orang Samaria yang baik hati. Pernah dengar enggak cerita tentang orang Samaria yang murah hati? Nah, di situ dikatakan ada seseorang yang mau pergi dan kemudian dirampok, dan kemudian setelah dia setengah mati, maka ada seseorang yang akhirnya menolong dia. Nah, sekarang perhatikan, orang yang dirampok itu adalah orang Yahudi, sedangkan orang yang menolong itu adalah orang Samaria. Nah, kakak kasih tahu, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu disisihkan, kalau ada orang Samaria lewat, maka orang Yahudi nggak mau ketemu dengan mereka. Nah, sebagai orang Samaria, pasti mereka merasa nggak enak tuh dengan orang-orang Yahudi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menceritakan bahwa akhirnya orang Samaria ini mau memutuskan untuk menolong orang Yahudi yang mengalami perampokan itu adalah karena dasar kasih kepada sesama manusia. Nah, oleh sebab itu, kemurahan hati itu bicara tentang bagaimana hati kita berada dalam sebuah belas kasihan kepada orang lain. Ada kasih di mana kita memberikan sesuatu tanpa balas jasa, meskipun orang lain atau teman-teman kita yang kita tolong pernah melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Nah, adik-adik, membantu orang lain belum tentu dia murah hati, tetapi orang murah hati pasti akan mau membantu orang lain. Nah, oleh sebab itu, yuk gimana sih cirinya orang yang punya belas kasihan sehingga dia bisa murah hati? Yang pertama, cirinya adalah mau membantu orang lain meskipun itu musuhnya. Sulit ini.
Susah loh melakukan seperti ini, tapi orang yang murah hati karena ada belas kasihan, maka musuh pun berani dia tolong. Yang kedua, bersikap baik kepada orang lain, bersikap baik kepada semua orang. Ini adalah ciri orang yang murah hati. Yang ketiga, mau memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi nggak jahat-jahatin orang lain tuh. Jadi yang suka-suka jahil, yang suka-suka usil sama yang teman-temannya, yang suka nggodain, yang suka ngambil kursinya temennya, lalu kemudian temennya jatuh lalu ketawa-ketawa. Lucu. Ingat ya, ini bukan ciri orang yang murah hati. Ingat baik-baik ya. Orang yang murah hati mau memperlakukan teman-temannya orang lain dengan baik. Yang keempat adalah sabar terhadap kekurangan orang lain. Nah ini yang susah juga, apalagi kalau kita kerja kelompok, pernah kerja kelompok ya. Kalau kerja kelompok salah satu teman kita nggak bisa, aduh ini gimana sih diajari satu kok nggak bisa, diajari gini nggak bisa, diajari gitu nggak bisa, susah banget deh. Nah kalau sudah seperti itu, kita nggak sabar, akhirnya kita ninggal, nggak mau ngajarin teman kita. Itu berarti kita sedang tidak murah hati. Orang murah hati mau menunggu dan mau dengan sabar ngajari orang lain yang tidak memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Nah oleh sebab itu adik-adik, ayo kita belajar bersama untuk murah hati. Karena Tuhan Yesus sudah murah hati, maka kita pun sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, kita harus belajar untuk murah hati. Puji nama Tuhan, yuk kita belajar sama-sama. Kita belajar untuk melakukan ini dalam hidup kita. Kakak juga belajar, adik-adik belajar. Ayo kita mau jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa sama-sama ya. Yuk kakak akan pimpin kita di dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Beauty bersama dengan kawan-kawannya tadi. Kami bersyukur untuk hal ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang dibagikan, untuk mengajar kami, untuk kami memiliki belas kasihan yang akan terwujud di dalam hidup kami, di dalam tindakan kami sehari-hari, untuk kami bisa murah hati kepada orang lain. Mampukan anak-anak-Mu, mampukan adik-adik yang ada di rumah Tuhan, supaya mereka bisa melakukan firman-Mu ini dengan baik. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah bagi kami untuk kami melakukan hal seperti ini, untuk berbuat baik kepada musuh kami, berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kami, tetapi kami percaya ketika Engkau ada di dalam diri kami, Engkau tinggal di dalam hidup kami, maka kami akan mampu melakukan semuanya. Terima kasih buat berkat-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan akan menyertai hidup mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, semuanya Tuhan berkati, usaha setiap orang tua Tuhan akan memberkati, sekolah anak-anak Tuhan akan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan akan memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu, kami mengucap syukur buat semuanya, dan mari kita akan sama-sama berdoa dan kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai adik-adik semuanya, dimanapun adik-adik berada dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya adik-adik. God bless you all.